Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Pada zaman Orde Baru, saya membaca puisi berakibat ketua panitianya diamankan oleh yang berwenang. Saya pada waktu itu membaca puisi, katanya karena ada puisi yang saya baca. Padahal saya baca puisi cuma begini, kok hilang malah. Puisinya begini dulu. Zaman kemajuan. Inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian. Ada keripik rasa keju dan ikan. Ada republik rasa kerajaan. Malam ini saya tidak akan baca yang gitu-gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, coba kita lihat ya, ada berita menarik nih dari Denny Indrayana bahwa putusan MK itu adalah pintu masuk bagi pemecatan Anwar Usman dan Presiden Jokowi. Nah, dia membuat sebuah catatan ya, dan kemudian juga sudah diperiksa permohonan yang bersangkutan ya. Jadi lengkap ya, luar biasa Denny Indrayana ya, menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, menyelamatkan Indonesia. Lengkap sekali dia bikin 29 halaman, dan dari 29 halaman itu petitum, ada petitumnya juga, pengaduannya luar biasa ya. Oke. Ya saudara sekalian, coba kita lihat pengantarnya ya yang disampaikan Denny Indrayana. Mahkamah Keluarga Gate, mega skandal Mahkamah Keluarga, pintu masuk pemecatan Anwar Usman dan pemecatan Presiden Jokowi. Itu yang dituliskan oleh Denny Indrayana ya, luar biasa. Coba kita lihat dan bacakan serta kita ulas nantinya. Apakah mungkin Presiden Jokowi dipecat dengan hal seperti ini? Tapi yang penting one thing for sure,
harus ada syarat hukum dan politiknya ya. Kalau syarat politiknya terpenuhi tapi hukumnya tidak, ya nggak jalan kemana-mana juga atau sebaliknya. Oke, coba kita bacakan apa yang dia tuliskan oleh Denny Indrayana. Besok Selasa 31 Oktober 2023, maksudnya kemarin ya, jam 9 WIB, saya selaku pelapor akan menyampaikan aduan pelanggaran etika di hadapan Majelis Kehormatan MK. Saya berpendapat tidak cukup hanya memberhentikan dengan tidak hormat Hakim Konstitusi Anwar Usman, tetapi lebih jauh putusan MK nomor 90 yang cacat moral konstitusional juga harus dinyatakan tidak sah, sehingga konsekuensinya tidak bisa menjadi dasar untuk pendaftaran Pilpres alias Gibran Jokowi batal menjadi cawapres. Tidak hanya itu, mega skandal Mahkamah Keluarga seharusnya membuka pintu lebar-lebar untuk potensi pemecatan bukan hanya Anwar Usman, tetapi juga impeachment Jokowi sebagai Presiden RI. Karena dugaan telah merusak kemerdekaan Mahkamah Konstitusi dengan ikut cawe-cawe dalam putusan syarat umur capres-cawapres di MK demi menggolkan dinasti dan kroni keluarga Jokowi melalui pencawapresan Gibran. Jadi kita bicara mengenai pemegang saham yang bukan hanya mengendalikan tapi yang diuntungkan. Lebih jelasnya soal laporan lengkap saya ke MK dan Mahkamah Keluarga Gate mega skandal, klik download ya, luar biasa. Ini dia bikin dalam 29 dalam 30 halaman, luar biasa semangatnya dengan tema-tema ya. Temanya antara lain tentang legal standing, tentang pelanggaran etika dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman, tentang tidak sahnya putusan 90. Putusan 90 adalah mega skandal Mahkamah Keluarga. Putusan MK bisa dinyatakan tidak sah ya. Bagaimana mekanisme menyatakan putusan MK tidak sah ya. 17-19 menarik kita baca nanti. MK berwenang bukan hanya menjatuhkan sanksi etik, tapi juga menyatakan putusan 90 perlu dikoreksi dengan dinyatakan tidak sah dan diperiksa kembali oleh MK. Oke, itu ya. Putusan 90 layak dinyatakan MK perlu dikoreksi, Mahkamah Kehormatan ya. Putusan 90 patut diduga tidak seperti sekarang jika pemeriksaan laporan pelapor dilakukan lebih awal sebelum putusan. MK berwenang menyatakan putusan 90 perlu dikoreksi untuk memastikan hadirnya restoratif constitutional justice. Kemudian pentingnya memperhatikan tahapan pendaftaran paslon Pilpres 2024 dalam provisi dan petitum. Coba kita lihat halaman 17 dan 19 ya. Menurut saya itu penting itu ya. Halaman 17 dan 19 itu penting untuk kita diskusikan lebih jauh. Oke. Ini ya, bagaimana mekanisme menyatakan putusan MK tidak sah, itu penting ya. Karena sifat putusan MK yang final and binding, maka mekanisme menyatakannya tidak sah harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat. Pelapor berpandangan pernyataan tidak sah itu lebih tepat dilakukan oleh MK sendiri melalui pemeriksaan kembali perkara yang sama. Pemeriksaan kembali demikian tidak boleh dinyatakan melanggar prinsip nebis in idem, karena justru dilakukan sebagai bentuk koreksi dari pemeriksaan yang awal yang diikuti oleh hakim yang punya benturan kepentingan. Apalagi pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri mengatur bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelapor berpendapat terbuka peluang menyatakan putusan MK menjadi tidak sah melalui pemeriksaan kembali putusan yang sama dengan komposisi hakim yang berbeda. Dalam hal putusan 90 tidak mundurnya hakim terlapor, padahal Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka mempunyai kepentingan langsung dengan putusan, menyebabkan putusan menjadi tidak sah. Mekanismenya dalam pandangan pelapor adalah dimulai dengan dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etika kepada hakim terlapor. Jika hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran etika berat, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan komposisi hakim yang berbeda tanpa adanya hakim terlapor, maka MK menetapkan putusan 90 tidak sah karena ikut diputuskan oleh hakim terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena mempunyai benturan kepentingan. Dengan komposisi hakim yang berbeda tanpa adanya hakim terlapor, MK lalu memeriksa kembali, mengadili dan akhirnya memutuskan ulang putusan 90. Oke.
Alur proses tersebut di atas secara tertulis kelihatan dapat dilaksanakan, namun dalam praktiknya sangat tidak mudah. Perlu ada dorongan dari proses hukum yang legitimate untuk mendorong MK menyatakan putusan 90 tidak sah dan melakukan pemeriksaan kembali atas perkara putusan 90 tersebut. Disinilah dalam pandangan pelapor peran penting dan strategis dari MK. Bahkan dinyatakan MK berwenang bukan hanya menjatuhkan sanksi etik, tetapi juga menyatakan putusan 90 perlu dikoreksi dengan dinyatakan tidak sah dan diperiksa kembali oleh MK. Soal MK sebagai bentuk dari keadilan etik dan bagaimana batas kewenangannya, pelapor tidak akan banyak mengulasnya. Satu dan lain hal, karena ahli dan pencetus ide pentingnya peradilan etik tersebut adalah Ketua MK Profesor Jimli As-Sidiki sendiri. Apalagi Ketua MK telah pula menulis buku berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, perspektif baru tentang rule of law dan rule of ethic and constitutional law and constitutional ethic yang bahkan menjadi bahan bacaan utama dari pelapor. Dalam pandangan pelapor dalam kondisi terbatas dan tertentu, MK berwenang untuk bukan hanya memeriksa dan menjatuhkan sanksi atau etika semata, namun demi menjaga kepentingan dan kemanfaatan negara yang lebih besar, berwenang pula untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK termasuk dengan mengambil langkah penyelamatan negara hukum dan demokrasi Indonesia. Hal mana diatur dalam pasal 3 ayat 1 PMK 1/2023 yang berbunyi, Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah. Ya, saudara sekalian, kita paham ya alur berpikir dari Denny Indrayana. Jadi alur berpikirnya adalah dia menggunakan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang berisi tentang hakim ya dilarang untuk mengadili kalau dia punya benturan kepentingan atau konflik of interest ya. Itu istilahnya judex lupa saya ya. Jadi intinya bahwa dia harus mengundurkan diri, dan kalau seandainya diputuskan oleh hakim yang punya konflik kepentingan, maka dinyatakan tidak sah putusan tersebut dan kemudian diperiksa kembali kasusnya oleh majelis hakim yang berbeda. Nah, saudara sekalian, dalam konteks ini seandainya nanti Anwar Usman diberhentikan, dan harus diberhentikan, kalau terbukti dia punya konflik kepentingan dan kemudian dia tidak mundur dan secara sengaja harus diberhentikan, maka kemudian akan dipilih hakim yang baru dari Mahkamah Agung. Seandainya hakim baru itu belum terpilih, maka 8 orang kan bisa memenuhi ketentuan untuk memeriksa kembali kasus itu. Kalau posisinya sama 4-4 ya, maka yang menang adalah hakim konstitusi yang ada ketua majelisnya. Dalam hal ini wakil ketua MK bisa menjadi ketua majelis, maka putusan itu akan ditolak, artinya permohonannya akan ditolak. Bahkan kalau kita lihat lagi concurring opinion dari Hakim Eni Nurbaningsi dan Hakim Daniel Yusmik, maka jelas Gibran tidak bisa ikut. Jadi itu ya. Tapi tidak hanya itu, kalau memang terbukti Jokowi cawe-cawe dalam putusan ini ya, dengan pura-pura tidak tahu tapi dia memerintahkan klik istana, orang lingkaran kepresidenan untuk berkomunikasi mempengaruhi hal seperti ini, dan itu bisa dibuktikan atau terbukti, maka Presiden Jokowi juga terbukti atau terbuka untuk di-impeach atau diberhentikan atau dimakzulkan karena sudah merusak sendi-sendi negara hukum, yaitu the independency of judiciary ya. Jadi yaitu kebebasan lembaga yudikatif. Nanti kita lihat sejauh mana Mahkamah Kehormatan ini bisa berjalan dan apa dampak dari putusan Mahkamah Kehormatan ini. Apakah punya dampak membatalkan putusan, menyatakan tidak sah dan memerintahkan untuk mengulangi itu? Apakah juga bisa memutuskan bahwa Anwar Usman dipecat, walaupun kita lihat mereka dijamu ya, dengan akrab sekali ya, dan biasanya kalau sudah dijamu akrab dan lain sebagainya itu ada perasaan gimana. Yang ketiga adalah apakah kemudian ini menjadi bukti ya, pintu masuk untuk melakukan impeachment. Terlebih dahulu tentu harus didukung hak angket yang diajukan oleh Masinton Pasaribu. Itu saudara sekalian, kalau kita bicara tentang
mekanisme ketatanegaraannya ya, mekanisme kenegaraannya. Jadi bukan soal suka dan tidak suka, tapi ini adalah bagaimana kita bicara tentang sebuah mekanisme kenegaraan yang harusnya kita tegakkan ya, konstitusi. Orang politisi baru ngomong sekarang, kita harus tegakkan konstitusi ketika dia dirugikan ya. Kalau RH Channel kita sudah bilang ya, karena seorang konstitusionalisme selalu konstitusi yang menjadi pegangan. Dan ini justru yang dilakukan yang memang tidak benar. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Oke, semangat Nasdem, semangat PKB. Maksudnya apa ini ya? Terima kasih Anies Baswedan. Terima kasih Anies Baswedan buat Jakarta gitu ya. Semoga segera berakhir kepemimpinan ijazah palsu dan jangan ada lagi pemimpin dengan pencitraan masuk gorong. Bahkan sebenarnya dugaan penggunaan ijazah palsu itu jauh lebih strategis juga untuk dilakukan impeachment ya. Semoga segera berakhir kepemimpinan ijazah palsu. Oke. MK Mahkamah Keluarga Banten hadir Bung Refli. Boleh nih lagunya Bung Refli, izin boleh di-share Bung Refli. Justru saya pengen lagu itu di-share ya. Kalau mau minta yang bukan YouTube-nya boleh juga ya, WAV atau format MP3 ya. Oke. Petani Muslim bersatu untuk Anies Baswedan. Kemudian insya Allah putusan MK bisa mengobati sebagian rakyat Indonesia yang selalu jaga konstitusi dan ketua MK dipecat secara tidak hormat. Mahkamah, oke. Kemaksiatan kata Rocky Gerung. Nah, aku suka keripik rasa ikan Pak D sambil ngopi. Apa maksudnya? Di Indonesia banyak ahli hukum, banyak yang mengatasnamakan dirinya seseorang yang berpengaruh pada ilmu hukum, tapi kenyataannya, oh no, Lucky Tremonti bukan begitu. Hukum itu selalu alat atau produk dari kekuasaan ya. Kalau kekuasaannya demokratis, maka hukumnya akan demokratis. Tapi kalau kekuasaannya otoriter, ya hukumnya otoriter. Karena itu yang kita harus bangun adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kalau demokrasi dan kedaulatan rakyat terbangun, hukum insya Allah akan demokratis. Gitu. Semoga MK cepat memutuskan membatalkan Gibran sebagai cawapres Prabowo karena masih wali kota Solo dan belum cukup pengalaman. Oke. Puncak kehancuran RI ini mau 3 periode. Jokowi tidak pernah belajar dari sejarah bagaimana rezim Orla dan Orba jatuh. Jokowi layak dimakzulkan karena sudah merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Ya, saya kira ambisius betul ya, bayangkan. Semoga MK cepat memutuskan, oke. Kenapa ada banyak pengamat yang berpikir putusan MK tidak bisa dibatalkan? This is the question, ya. Tentu putusan MK directly tidak bisa dibatalkan oleh majelis kehormatan. Yang bisa membatalkan putusan MK, bukan membatalkan ya, intinya gini, pemeriksaan terhadap kasus itu diulang kembali. Itu yang diinginkan oleh Denny Indrayana dan saya kira make sense juga. Karena majelis kehormatan nanti mengatakan bahwa putusan tidak sah karena itu harus diulang. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada pemeriksaan lagi, jadi harus diulang. Ada diulang itu ya terserah kapan ngulangnya, ada dimensi waktu kan kalau untuk mengulangnya. Jadi Gibran nanti tidak bisa dicalonkan kalau begitu. Semangat Bang Refli, usut tuntas yang punya ijazah palsu. Tegakkan keadilan dengan sejujurnya, Anies Baswedan dan Gus Imin pemenangnya. Apakah bisa Jokowi dimakzulkan? Pemakzulan Jokowi tergantung 2 hal. Pertama, konstelasi di DPR. Kalau kita bicara konstelasi di DPR, maka ya kita lihat berapa dukungan partai yang akan memakzulkan dan berapa yang tidak. Kata Ayub Saifullah Fatat, tinggal 2 atau 3% lagi dukungan itu. Seandainya memang koalisi Ganjar dan koalisi Anies kompak. Jadi yang tersisa hanyalah koalisi Prabowo. Tapi kalau tidak kompak dan kemudian tidak ada tambahan suara, maka tidak bisa dimakzulkan. Lalu nanti ke MK, tapi dengan syarat tadi di MK sudah clearance dulu
Anwar Usman sudah diberhentikan sebagai hakim konstitusi karena terlibat kong kali kong atau persekongkolan keluarga, kan begitu. Itu saja sobat era sekalian ya. Kita akan lihat dan kita pantau terus bagaimana perkembangan selanjutnya. Yang jelas semangat ya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.